sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kembali, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau yang terindah, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Bapa kami yang ada di surga, bersyukur, berterima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu kepada setiap kami. Jikalau pada sore hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami akui bahwa ini semua bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami, tapi hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami akan menaikkan pujian, penyembahan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Aduh, masih sepi nih Kak, ini kayaknya Ya. 500 jiwa ini. Kurang semangat ya, kurang semangat ya. Shalom. Shalom. Belum semuanya yang lambai tangan. Belum. Sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Oke, di sini kita mau ada sedikit rules ya. Mungkin dari GPDI Ngunut sama dari GPDI Blitar boleh mix and match itunya, tempatnya. Jadi di samping-sampingnya harus jemaat Jemaat yang berbeda. Berbeda Temannya ya. harus beda gitu Temannya ya. harus beda. Yang Supaya, masih kumpul Ngunut sama Ngunut harus tuker. supaya kita saling kenal nih. Benar. Ya kan? Oke. Mumpung momennya Ayo. kali ini itu adalah ibadah gabungan Youth Ngunut sama Youth Theophilus. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya ya. Benar banget. Yuk. Ayo. Sudah Bisa di mix. Malu-malu. Itu yang di pojok GPDI Ngunut aku hafal loh kayak. Ayo mix and match, siapa tahu dapat. Ayo Mas, ganteng-ganteng. Ayo ini maju-maju depan Bisa sini. maju. Maju sini. Di sini loh di depan Kak Bris Ayo sendiri. ditunggu dulu ya. Ayo. Buat mix ya. Kita di sini bersaudara. Ayo, jadi ayo. jangan malu-malu dong teman-teman. Oh sudah. Ayo sudah. Oke, siapa di sini yang merasa bahagia pada sore hari ini boleh lambai tangannya? Haleluya. Haleluya. Kalau gitu tos dong kanan kirinya dulu. Haleluya. Minimal 10 orang ya. Oke, kita di sini masih muda-muda ya, masih semangat. Amin. Amin. Kalau gitu kita angkat pujian yang mengatakan kalau kita bahagia, tapi tetap ikutin gerakan yang di depan ya. Nggak ada yang boleh jaim-jaim. Ini buat Tuhan, bukan buat saya, bukan buat Kak Resi, bukan buat siapa-siapa. Semuanya buat Tuhan. Masih jaim-jaim, Tuhan Yesus.
kehidupan kita. Dia sudah berdaulat atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes! Bertepuk tangan
kehidupan kami. Siapa kami Tuhan tanpa Tuhan? Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan Yesus. Hanya karena kekuatan Tuhan kami mampu menjalani hari-hari kami. Kekuatan-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, berdaulat atas hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kau Tuhan Yesus satu-satunya harapan kami. Kami tahu Tuhan hanya di dalam-Mu kami mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami hidup, janji-Mu hidup. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan terang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan terang bersamamu. Bapa, bukan terang bersamamu. Bukan terang bersamamu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik sekali bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin penyembahan kami memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Suci kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi. Biar roh hikmat dari Tuhan ada pada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami boleh mengerti apa yang diajarkan firman-Mu bagi kami. Dan kami melakukannya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan melalui pengurus pemuda yang ada di GPD Ngunut, juga yang ada di tempat ini, dan juga khususnya kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan untuk melayani kita sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Brema Barus. Ya, kalau sudah ada barusnya itu tandanya berarti dari Medan ya. Ya, puji Tuhan. Nah, saya sekolah Alkitab satu angkatan dengan Mas Victor dan juga Kak Andre. Kak Andre di sini ya. Ya, itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Mari langsung saja kita akan buka firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat sore hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius. Ya. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan 13. 2 Timotius. Ya, ini dia. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Oke. Boleh ditampilkan ayatnya? Nah, ini dia. Enggak kelihatan ya, enggak apa-apa. Kita semua bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab angkat tangan. Yang di handphonenya ada Alkitab angkat tangan. Ya, sama aja ya. Oke, kita buka Alkitab kita di handphone masing-masing, di Alkitab masing-masing ya. Oke, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Kalau sudah mendapat semuanya, saya akan baca bagi kita semuanya. Sudah dapat semua? Katakan amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat yang ke-13.
Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, ini agak sedikit aneh ya, ada sedikit kenapa ya gitu. Ayat 12, coba perhatikan ayat 12. Dikatakan begini, mulai dari jika. Dikatakan begini, ayat yang ke-12 tadi ya, saya bilang. Jika kita menyangkal dia, kalau kita menyangkal dia balasannya apa katanya? Dia juga menyangkal kita. Tapi ada yang aneh di ayat yang ke-13. Anehnya apa? Jika kita tidak setia, apakah dia tidak setia juga? Ayat 13. Dikatakan begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Wow. Kalau kita menyangkal dia, dia nyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, harusnya dia tidak setia juga dong. Iya kan? Oh, kita nggak setia kok. Harusnya dia juga tidak setia. Tapi dikatakan begini, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Allah itu setia adanya. Dia nggak bisa nggak setia, harus setia. Makanya sore hari ini saya mengangkat sebuah tema. Apa? Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Setia. Kenapa? Karena kesetiaan itu sangat berharga. Dan kesetiaan itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Kesetiaan itu adalah satu keharusan bagi Tuhan. Kalau masalah sangkal menyangkal, dia masih bisa menyangkal. Kalau kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita juga. Tapi masalah kesetiaan, tidak bisa sedikit pun dia kompromi. Dia harus tetap setia. Makanya dia juga mau kita setia. Setia. Kesetiaan ini sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita bekerja contohnya ya, kita bekerja di satu perusahaan atau enggak usah perusahaan besar lah, kerja di toko lah contohnya. Saudara akan milih mana? Orang yang kerjanya rajin banget 1 hari, ya toh? Bolosnya 3 hari. Atau yang kerjanya standar-standar saja, tapi setia terus tiap hari masuk. Saudara pilih mana? Pasti pilih yang setia. Kalau di dunia saja kesetiaan itu penting, ya. Apalagi tentang kerajaan surga, yang memang Allah itu adalah setia. Makanya setia ini sangat penting sekali. Kenapa setia ini penting? Emangnya ada apa dengan kesetiaan? Emangnya kalau saya setia saya dapat apa? Gitu toh. Coba kita akan lihat contoh orang yang setia di Alkitab. Raja Hizkia. Ayatnya saja, kita buka langsung ke ayatnya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Iya, ayatnya sebenarnya di sana saya mau melihat kita satu perikop itu, tapi kita akan mulai lihat ayat yang ketiga ya. Nah, satu judul perikop aja, mulai dari atas. Kalau saudara melihat di sana, 2 Raja-Raja pasal 20, mulai ayat 1, di sana bercerita tentang Raja Hizkia. Saudara-saudara mungkin sudah sering mendengar cerita tentang Raja Hizkia ini. Raja Hizkia ini apa yang dia alami? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dialami Raja Hizkia? Dia sakit, saudara. Dia sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit yang sembarangan. Bukan sakit yang sembarangan, saudara. Bahkan Tuhan sudah berfirman kepada Nabi Yesaya bahwa Hizkia ini, Raja Hizkia ini akan mati. Penyakitnya ini gak akan sembuh gitu. Dia akan mati. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita melihat ayat yang ke-2, apa yang terjadi?
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Kita lihat isi dari doanya. Katanya begini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. Dengan apa? Dengan apa? Setia. Saudara, kalau dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup baik di hadapan-Mu. Itu beda. Baik belum tentu setia, saudara. Tapi ini setia. Tuhan, tolong ingatlah kesetiaanku. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ayat yang keempat mulai saya baca. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku. Begini firman Tuhan. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Ini tadi sudah divonis mati. Kalau kita angkat ke kisah nyata hari ini seorang raja, pasti sudah banyak dokter yang akan datang untuk merawatnya. Dan dokter itu akan berkata, ini tinggal nunggu hari, tidak ada harapan lagi. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan ingat kesetiaannya. Apa yang terjadi, saudara? Wow, doamu telah kulihat. Apa katanya di sana? Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ini orang setia, saudara. Sudah divonis mati. Pernahkah saudara mendengar kesaksian ini? Ini nyata. Ini ada orang seperti ini. Di tahun 2000-an ini, saudara. Itu orang setia seperti itu. Makanya tadi saya bilang kesetiaan ini penting. Yang kedua, kita sudah bahas terlalu banyak masalah Hizkia. Yang kedua, contoh orang yang setia kepada Tuhan. Musa. Ya, itu dia. Bilangan pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang pertama. Bilangan pasal 12, mulai ayat yang pertama. Nah, saya juga akan menceritakan kisah ini karena banyak yang harus dibaca. Nah, ini tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Mereka memberontak kepada Musa. Ada yang tahu Miriam dan Harun ini siapanya Musa? Miriam dan Harun siapanya Musa? Ada yang tahu? Miriam dan Harun adalah saudaranya Musa dan teman sepelayanannya. Harun ini adalah imam. Kakaknya Musa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya baca bagi kita semua. Miriam serta Harun mengatai Musa, gosipin gitu loh. Gosipin Musa. Ada yang di sini pernah digosipin? Enak nggak digosipin? Nah, ini yang terjadi nih. Musa digosipin oleh siapa? Bukan sahabatnya, tapi saudaranya yang menggosipi dia. Kita lihat gosipnya apa ya? Berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan suka ngata-ngatai hamba Tuhan. Bukan karena saya hamba Tuhan, saya berkata jangan ngata-ngatai hamba Tuhan ya. Hati-hati. Ini Musa ini orang yang Tuhan senangi. Ya. Orang yang Tuhan senangi. Selanjutnya. Adapun Musa ia seorang yang sangat lembut hatinya. Ya. Musa seorang yang sangat lembut hatinya, tapi tidak cukup. Lagi, lebih dari semua manusia yang di muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa,
Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu mengambil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Dan seterusnya kalau kita baca, saudara tahu apa yang terjadi di sana? Ayat 7. Ini Tuhan berkata begini. Bukan demikian hambaku Musa. Apa katanya ayat 7? Sama-sama 2, 3 ya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ini orang yang setia. Lembut hati tok enggak cukup. Baik hati tok enggak cukup. Bukankah Musa ini hambaku yang setia? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Ini firman Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Apa yang terjadi? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan, dan seterusnya. Harun dan Miriam kena kusta, kena murka Tuhan. Nah ini gosipi hamba Tuhan begitu. Apalagi hamba Tuhannya adalah hamba Tuhan yang rendah hati dan setia. Hati-hati ya. Jangan suka menggosipin. Hati-hati. Mereka berdua kena kusta. Yang mau saya bahas di sini bukan masalah kena kustanya, tapi tentang kesetiaan Musanya. Musa belum ada ngomong sama Tuhan. Musa belum ada mengeluh. Musa belum ada berdoa kepada Tuhan. Musa belum berkata, Tuhan tolong aku digosipin gitu. Atau Tuhan tolong aku mau dikudeta. Atau Tuhan tolong aku belum. Tapi Tuhan bekerja tanpa Musa meminta pun. Itu orang setia. Orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan membela dia. Saudara, Tuhan membela Musa, padahal Musa nggak tahu apa-apa. Musa belum tahu kalau dia digosipin. Musa belum mengeluh kepada Tuhan, belum. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita setia, apa? Tuhan membela. Itu yang terjadi dengan Musa. Saudara mungkin sering digosipin, ya, sering. Nggak perlu ngadu, nggak perlu ngeluh. Kalau saya dan saudara setia, nggak perlu ngomong Tuhan bekerja. Amin. Ada yang pernah mengalami? Nggak perlu minta kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Bahkan yang nggak terpikirkan oleh kita pun Tuhan bisa sediakan. Yang penting apa? Apa? Setia. Makanya setia penting, saudara. Makanya penting sekali setia. Tapi dalam hidup ini banyak sekali hal yang bisa membuat kesetiaan kita kepada Tuhan itu luntur. Banyak. Termasuk saya juga mengalami. Entahkah itu gesekan sesama pengurus, ya. Entahkah itu gesekan sesama teman gereja. Entahkah itu mungkin khotbahnya Bapak Pendeta menyinggung hati. Ya. Entahkah, pokoknya banyaklah kita yang tahu apa yang bisa membuat kesetiaan kita luntur dari Tuhan. Entahkah itu harta, entahkah itu wanita, pasangan, ya macam. Ya, banyak hal yang bisa membuat kesetiaan kita kepada Tuhan luntur. Kita yang tahu apa kelemahan kita, kita yang tahu apa yang membuat kesetiaan kita luntur. Dan yang benar, kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu susah, berat untuk setia. Tapi saudara harus ingat, kalau kita setia, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Contohnya siapa? Raja Hizkia. Harusnya mati, tapi gak mati. Ditambah lagi 15 tahun, saudara. Orang yang setia kepada Tuhan, nggak perlu ngadu sana sini, Tuhan pembelamu. Nah itu, makanya setialah kepada Tuhan. Walaupun banyak cobaan, banyak rintangan yang bisa membuat kesetiaan kita luntur. Tapi firman Tuhan dalam Ibrani, kita buka Ibrani pasal 10.
ayat yang ke-23. Kenapa kita mesti pegang terus janji dan kesetiaan Tuhan? Sekalipun banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan yang bisa membuat kesetiaan kita itu luntur dari Tuhan. Tapi kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab apa? Ia yang menjanjikannya setia. Ini Allah tadi. Sekalipun saya dan saudara tidak setia, Dia tetap setia. Makanya pegang terus. Sekalipun berat, pegang terus. Sekalipun menggiurkan dunia ini, pegang terus. Sekalipun mungkin ada cowok ganteng, ya, biar ada senyumnya sedikit. Saya lihat tegang semua. Pegang terus. Sekalipun ada cewek cantik menggodamu. Kenapa? Karena kalau kita setia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di Ngunut banyak saudara yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara jodoh. Ini bukan bahan lelucon. Ini serius, masalah keselamatan jiwa saudara. Kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus harusnya kita prihatin dengan hal ini. Makanya saya katakan tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, amin. Ya, pegang terus janji Tuhan. Kenapa? Lukas pasal 16. Ini pasti sudah sering kita dengar ya. Lukas pasal 16. Ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan seterusnya. Saya tahu Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik tidak cukup. Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Makanya setia. Kalau kita setia, lebih cantik dari yang berjilbab pun akan dikasih. Saudara. Amin. Serius ini. Saudara, saya hari Senin ini akan berangkat ke Kupang. Bulan depan saya akan menikah. Ya. Saudara tahu? Luar biasa Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan. Ya, maksud saya nggak nyangka saya bisa dapat pasangan yang lebih tinggi dari saya gitu. Tapi akhirnya dapat gitu. Maksudnya, wow. Tuhan itu, jangan ragukan Tuhan lah. Yang penting setia saja. Amin. Setiap perkara kecil, Tuhan sediakan perkara yang lebih besar. Untuk itu tetap setia kepada Tuhan. Amsal pasal yang ke-20 ayat 6. Coba kita lihat Amsal pasal 20 ayat 6. Nah ini dia yang saya katakan tadi saudara. Setia itu sangat mahal. Tapi sangat penting. Amsal pasal 20. Ada yang sudah mendapatkannya? Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Nah ini yang saya bilang tadi. Saudara-saudara baik hati? Ya musim-musiman. Ya hari ini kalau hatinya lagi baik, ya baik kepada orang gitu ya. Tapi kalau hatinya nggak baik, ya belum tentu. Makanya Amsal berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya apa? Artinya orang yang setia ini, langka. Susah dicari orang yang setia.
Tapi kalau ada yang setia, upahnya sangat besar, saudara. Pembelaan Tuhan luar biasa. Karena susah memang. Berbuat baik itu gampang. Bahkan kalau saya mau cerita, orang yang tidak mengenal Tuhan, banyak yang lebih baik dari kita semua ini. Banyak yang lebih baik. Mereka membagikan ini, bagikan ini. Wah, kurang baik apa? Baik sekali. Tapi Tuhan tahu. Selain baik, ada yang jauh lebih penting. Apa namanya? Setia. Mau setia semuanya? Yang mau setia angkat tangan. Yang mau setia kepada Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Ya, kita semuanya mau setia kepada Tuhan. Dan saat ini saya akan membagikan beberapa tanda-tanda orang yang setia kepada Tuhan. Setia itu kata-katanya gampang dan kelihatannya simpel. Tapi tahukah saudara, setia itu tanpa batas waktu. Saya tidak bisa berkata saya akan setia sampai umur saya 30 tahun. Terus 30 tahun ke atas enggak setia, itu bukan setia. Saya akan setia sampai umur 50 tahun. Seterusnya enggak setia, itu bukan setia. Setia itu dari awal sampai akhir. Itu setia. Ya, itu setia. Yang kedua, setia itu dimanapun kita ditanam. Maksudnya dimanapun kita berada. Ada orang berkata begini, saya akan setia kalau saya ibadahnya di gereja Theophilus Blitar gitu. Tapi kalau saya ibadahnya di gereja kecil saya gak setia gitu. Ada gak orang seperti itu? Itu bukan setia. Saya akan setia kalau saya tinggalnya di sini. Saya akan setia kalau saya ditempatkan, misalnya ada yang sudah bekerja ya. Saya akan setia kalau saya ditempatkan pekerjaan di bagian ini. Itu bukan setia. Saya akan setia kalau saya ditempatkan di sini gitu. Wah, itu bukan setia. Setia itu tanpa syarat. Itu setia. Seperti Tuhan tadi. Apa katanya? Sekalipun kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu baru setia namanya. Dimanapun kita ditanam, dimanapun kita berada, harus tetap setia. Itu baru setia. Jangan berkata saya akan setia kalau saya dapat pekerjaan di situ. Itu bukan setia. Setia itu tanpa syarat. Saya akan setia kalau saya diterima kuliah di sini. Itu bukan setia. Saya akan setia kalau saya diterima di sekolah ini. Itu bukan setia. Itu bukan setia. Yang ketiga, setia itu setia terhadap otoritas. Di mana kita berada. Kalau kita bekerja, setialah kepada atasan kita. Kalau kita di gereja, setialah kepada Bapak Gembala, kepada pengurus, struktur organisasi. Setia kepada otoritas, saudara. Itu baru namanya setia. Cek, apakah kita setia? Adik setia kepada kakaknya. Maksudnya enggak ngelawan itu. Jangan-jangan di sini adik sama kakak ngelawan terus. Sama orang tuanya ngelawan gitu. Enggak setia terhadap otoritas. Itu bukan setia. Dan jangan harap menerima mujizat dari Tuhan seperti Raja Hizkia kalau kita tidak bisa setia terhadap otoritas. Jangan harap. Jangan banyak menuntut hak, tapi kewajibanmu tidak kau kerjakan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya sementara kita tidak setia? Setialah kepada Tuhan, saudara. Yang terakhir. Nah, ini yang banyak juga terjadi yang saya lihat. Yang terakhir, keempat, setia dengan tidak kecewa. Maksudnya begini, saudara. Kelihatannya kita gereja terus. Kelihatannya kita ikuti kegiatan terus. Kelihatannya kita pelayanan terus.
Tapi sambil pelayanan sambil sungut-sungut. Tadi pemain pianonya tuh lebay banget sih, kebanyakan gaya. Gitu ya. Atau waduh tadi pemain drumnya tuh Allah ini. Kelihatannya melayani terus, nggak pernah absen gitu loh. Hadir terus gitu. Melayani terus. Bekerja untuk Tuhan terus kelihatannya. Tapi di belakangnya sungut-sungut terus. Itu bukan setia. Dan jangan harap terima mujizat dari Tuhan kalau orang seperti itu. Setia itu tidak kecewa, tidak sungut-sungut. Amin. Amin teman-teman. Setia itu angel ya. Masih mau setia? Masih mau setia? Di belakang sana pemain musik masih mau setia? Puji Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan itu sangat berharga sekali di mata Tuhan. Mari pemain musik kita maju ke depan. Kesetiaan itu sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Memang berat untuk bisa setia kepada Tuhan. Karena banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan yang akan kita hadapi. Tapi firman Tuhan berkata, peganglah terus. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin ya Tuhan. Haleluya. Ini pengakuan kami sore hari ini Tuhan. Sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak rintangan, haleluya, ku tetap cinta. Dan katakan kepada Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan sambil angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan mungkin ku kepada Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukur buat kesetiaannya. Ucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Takkan mungkin ku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
langkah kami ini Tuhan, sehingga kami layak menerima kebaikan Tuhan. Ampuni kami orang yang tidak setia ini Tuhan. Ampuni kami orang yang sering menyakiti hati Tuhan. Biar ku tetap cinta, Haleluya. biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ungkapkan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau berubah. Tuhan ampuni kami Tuhan, karena kami tidak setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan, jika kesetiaan kami banyak sekali syaratnya. Ampuni kami jika kami hanya mementingkan diri sendiri. Haleluya. Haleluya. Tolong kami Tuhan, kami mau setia. Tapi kami lemah Tuhan, tolong kami. Daging ini terlalu kuat menarik kami Tuhan. Tolong kami anak-anak muda ini Tuhan. Tolong kami yang penuh dengan hawa nafsu ini. Tolong kami Tuhan yang penuh dengan keegoisan ini Tuhan. Haleluya. Amin. Selidiki hati kami Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan tak pernah. Saya kembalikan kepada Bapak. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Haleluya, haleluya, haleluya. seluruh hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Teman-teman bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini Tuhan berbicara lewat hamba-Nya.
berbicara tentang kesetiaan. Terlalu sering kita mendengar kata ini dan terlalu rendah nilainya bagi kita mungkin. Tapi saudara teman-teman, lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan. Dibutuhkan kesetiaan supaya kita bisa sampai di akhir tujuan kita, surga yang mulia. Firman Tuhan jelas mengatakan, siapa yang bertahan sampai akhir, siapa yang setia sampai akhir. Banyak sekali yang akan menggoncangkan iman kita, teman-teman. Tadi sudah diungkapkan begitu jelas. Tapi saya berdoa sore hari ini firman ini masuk di dalam hidup kita. Teman-teman, tetaplah setia di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan terima mahkota kehidupan. Tanpa kesetiaan, teman-teman, hidup kita akan mengalami yang namanya kebinasaan. Yesus kita setia. Amin. Dia mati untuk saya dan untuk kita semua. Ada berjuta-juta alasan Yesus tolak salib. Kalau dia bisa minta kepada Bapa dan Bapa pasti mengabulkan. Tetapi karena dia cinta anak-anak GPDI Ngunut, cinta anak-anak GPDI Theophilus, hari ini kita menikmati anugerah Tuhan. Sekali lagi teman-teman, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih, terima kasih. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tolong musik dengan lembut, singer bisa bernyanyi tanpa mic. Saya ingin mendengar jemaat Tuhan sambil mengangkat kedua tangan kita. Kita angkat pujian ini sebagai pengakuan kita, sebagai komitmen kita sore hari ini. Tuhan, biarlah ku tetap setia. Terlalu selama-lamanya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terlalu banyak, terlalu banyak. Terima kasih. Bersama
Sore hari ini hanya untuk Kau Kudus, mampukan kami untuk tetap cinta Engkau, untuk setia kepadamu Tuhan. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Aku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan pujian kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang telah Engkau percayakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang setia, sangat setia. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kami seringkali menyakiti hati Engkau Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Engkau. Seringkali kami membuat sakit hati Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu sore ini, Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus meneguhkan dalam hidup kami. Agar kami pemuda remaja yang ada, hidup setia di dalam Engkau. Hidup takut akan Tuhan. Berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah gelombang dunia yang semakin jahat. Kemanusiaan kami, daging kami terbatas. Kekuatan kami terbatas. Itu sebab kami minta Roh Kudus memegang tangan kami pemuda remaja yang ada. Untuk kami setia sampai akhir. Sampai kami menerima mahkota kehidupan yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Engkau berikan nyawa-Mu untuk kami. Siapa kami Tuhan? Hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang sangat diberkati. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dimanapun Engkau percayakan. Kabar kerajaan surga diberitakan. Setiap telinga yang mendengar diberi kekuatan baru. Bahkan jiwa-jiwa percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami dapat mengadakan ibadah gabungan GPDI Ngunut dan GPDI Theophilus Blitar. Tidak merupakan kebetulan tapi ada rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Memberkati setiap pemuda, pemudi, remaja GPDI Ngunut yang telah memberikan waktu, memberkati kami yang ada di GPDI Theophilus Blitar. Tuhan balas limpah berkat Tuhan. Tambah-tambahkan terus kesetiaan Tuhan dalam setiap pendidikan, pekerjaan Tuhan. Engkau limpahkan anugerah-Mu sehingga pemuda-pemudi remaja GPDI Ngunut dipakai Tuhan, diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dalam suasana yang indah yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Sukacita ini terus tinggal di dalam kami dan tidak hilang begitu saja. Tapi Roh Kudus memeteraikan sukacita ini. Sepanjang kami hidup, kami akan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kalau sebentar masih ada acara yang akan dipersiapkan, Tuhan Yesus terus menolong. Dan di akhir dari ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih untuk tuntunan-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengangkat tangan. Kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal bersama kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan pujian sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Sebentar saudara, sebelum saya kembalikan mimbar ini, satu pujian kita angkat sebagai komitmen kita ya, untuk tinggal setia kepada Tuhan. Amin. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back. No turning back. No turning back. Teman-teman, pujian ini ketika kita menyanyikan dibutuhkan suatu keberanian untuk kita ambil komitmen. Karena pujian ini satu statement, satu pernyataan di dalam hidup kita. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan sama-sama, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus, tetap Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Sambil menaikkan kedua tangan kita, mari katakan I have decided to follow Jesus. Haleluya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya Gembala Sidang GPDI Theophilus, terima kasih ya untuk teman-teman ngunut. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ini setelah corona yang pertama kali, pasti ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali, ada yang keempat kali gitu ya. Haleluya. Terima kasih ya teman-teman ngunut, Tuhan Yesus memberkati.